Yang jadi sorotan juga, Saudara, Iran merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal dan drone dalam sebuah operasi militer yang diklaim menargetkan fasilitas Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Tayangan itu menampilkan sejumlah rudal yang diluncurkan secara bergelombang dari peluncur bergerak di beberapa lokasi yang tidak diungkap secara rinci. Pemerintah Iran menyebut serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang menyasar fasilitas serta kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran merilis video drone Shahed ditempeli stiker bergambar pemain timnas Spanyol, Lamine Yamal, membawa bendera Palestina. Peluncuran drone dengan striker Lamine Yamal itu dilakukan bersamaan dengan diluncurkannya gelombang ke-24 Operasi Victory. Drone dan rudal Iran meluncur ke sejumlah situs militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, militer Amerika Serikat menyelesaikan serangan malam ke-11 terhadap Iran pada Rabu pagi. Komando Pusat Amerika Serikat menargetkan hanggar pesawat dan lokasi penyimpanan drone Iran. Serangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa serangan akan diintensifkan dengan negosiasi dan pengiriman melalui Selat Hormuz yang sebagian besar terhenti. Kedua belah pihak berupaya mendapatkan pengaruh dengan menargetkan infrastruktur sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bakal membombardir Gunung Pickex di Iran yang diyakini sebagai lokasi rahasia kompleks pembangunan nuklir Iran. Bahkan menurut Trump, daerah tersebut bakal segera diserang dalam waktu dekat. Gunung Pickex di Iran diyakini merupakan kompleks bawah tanah tempat pengembangan fasilitas nuklir Iran. Menurut Presiden Donald Trump, lokasi tersebut bakal segera diserang. Amerika Serikat meyakini material nuklir juga telah berpindah ke sana. Karena itu, Trump pun menyebut akan menyerangnya dan pihak Iran tak akan bisa berbuat apa-apa. We follow the material, that's where the action is. And we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon. And very heavily. Informasi berikutnya, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mendesak pemerintah federal Amerika Serikat untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sesuai perintah penangkapan yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menyebut bakal menangkap Netanyahu. Namun memang dirinya tak memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya. Karena itu dia meminta pemerintah federal AS melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu sesuai keputusan Mahkamah Pidana Internasional. Netanyahu berpeluang melakukan perjalanan ke New York untuk mengikuti sidang umum PBB pada September mendatang. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Jalan damai antara Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran. Setelah Amerika Serikat menuding Iran menyerang kapal-kapal dagang tanker di Selat Hormuz,
keduanya kembali sengit saling serang sejak awal Juli. Kandasnya upaya damai diperkuat dengan langkah Amerika Serikat yang menyiapkan anggaran tambahan untuk perang. Dalam sidang bersama Komite Alokasi Anggaran Senat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meminta tambahan anggaran perang sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Hegseth bilang pendanaan tambahan untuk perang merupakan suntikan dana yang mendesak dan diperlukan. Namun usulan tambahan anggaran perang itu menuai protes. This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs of our department. The supplemental funding request is not a substitute. 1.5 trillion. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Sementara itu di tengah upaya diplomasi yang sebelumnya disuarakan Marco Rubio, Trump menolak bertemu Iran. Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Iran menepis pernyataan Amerika Serikat soal terbukanya upaya diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, bilang, jika Amerika Serikat terus memaksakan kehendak, maka Iran akan merespons dengan mempertahankan martabat serta kedaulatan nasionalnya. این آمادگیشون رو بارها دیدیم، امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه، منظورش تحمیل، ارعاب، تهدید و تحریم هست و قطعاً مادامی که در این فضا باشند و به دنبال تحمیل خواسته‌هاشون بر ملت ایران باشند، حتماً پاسخ ما متقابلاً دفاع از کرامت و حاکمیت ملی ایران خواهد بود. Di sisi lain, pada Selasa waktu setempat, Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pakistan sebagai mediator kunci diplomasi damai antara Amerika Serikat Iran mengaku prihatin atas meningkatnya eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran. Namun Pakistan berkomitmen tetap menjadi fasilitator perdamaian keduanya. Sikap abu-abu Amerika Serikat Iran soal perdamaian membawa kekhawatiran bahwa perang sengit di Timur Tengah jadi berkepanjangan. Dunia menanti, masihkah ada harapan Amerika Serikat Iran berdamai di tengah tensi yang kian memanas?